Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga senantiasa sehat walafiat. Anak-anak hebat, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran prakarya materi tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Pada video kali ini, materi pokok yang akan dibahas yaitu makanan dari bahan pangan setengah jadi. Berikut kompetensi dasarnya yaitu KD 3.3. Menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan jadi siap konsumsi yang ada di wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama, memahami pengertian bahan pangan setengah jadi dari produk samping dari hasil perikanan dan peternakan. 2. Menyebutkan jenis dan karakteristik jenis-jenis bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan yang ada di lingkungan sekitar atau wilayah setempat dan wilayah lainnya. 3. Membedakan bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetika diri sendiri. Pengertian bahan pangan setengah jadi. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Jenis dan manfaat. Jenis dan manfaat bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan antara lain: 1. Bakso ikan. Bakso ikan adalah produk makanan berbentuk bulat yang diperoleh dari campuran daging ikan dan pati atau serealia dengan atau tanpa bahan tambahan makanan. Olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan produk pokok seperti tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Diramu dengan tepung tapioka dan racikan bumbu rempah. 2. Dendeng cumi. Dendeng cumi adalah makanan kering sebagai salah satu produk olahan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Dendeng cumi merupakan olahan hasil laut yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki kelebihan yaitu masa simpannya lebih lama. Yang ketiga, terasi udang. Terasi udang atau disebut juga balacan termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi adalah udang rebon atau udang yang bentuknya kecil. Terasi berbentuk seperti pasta dan memiliki bau yang sangat tajam. Biasanya digunakan untuk sambal, kerupuk terasi, dan bumbu atau bahan penyedap masakan. Keempat, tepung rumput laut. Tepung rumput laut merupakan tepung yang terbuat dari bahan baku berupa rumput laut. Tepung rumput laut ini sangat besar perannya, terutama sebagai stabilisator atau pengatur keseimbangan, thickener atau bahan pengental, gelling agent atau pembentuk gel, kemudian pengemulsi. Sifat ini banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya. Kelima, telur asin. Telur asin adalah makanan berbahan dasar telur
yang diawetkan dengan cara diasinkan. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lainnya. Berikut yang keenam adalah dendeng. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan, yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin atau manis, dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan atau dijemur. Dendeng termasuk makanan berbentuk lempengan yang dibuat dengan cara pengeringan. Yang ketujuh, kornet. Kornet adalah daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu, tersedia dalam kemasan saset atau kaleng. Daging kornet dapat dihidangkan sebagai campuran perkedel, telur dadar, mie rebus, pengisi roti, serta makanan lainnya. Dan yang kedelapan adalah keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Nah, anak-anak hebat, demikianlah uraian materi tentang makanan dari bahan pangan setengah jadi untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap utamakan 3 protokol kesehatan, yaitu jangan lupa selalu mencuci tangan memakai sabun, kemudian memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.